Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Hadirin sahabat mimbar khutbah yang dimuliakan Allah, harapan besar semoga sahabat mimbar khutbah selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dahulu bangsa Arab disebut sebagai bangsa yang memiliki intelektual tinggi. Mereka mampu melahirkan banyak penyair hebat dan karya sastranya begitu indah serta serat akan makna. Namun sayangnya, peradaban di sana lebih dekat dengan tradisi yang jauh dari moralitas, dan tindakan serta perilaku mereka sehari-hari tidak menunjukkan kepedulian moral dan kemanusiaan. Itulah sebabnya bangsa Arab kemudian disebut dengan bangsa jahiliyah. Salah satu tindakan dan kebiasaan tidak manusiawi yang mereka lakukan saat itu adalah menelantarkan putri mereka. Mereka percaya bahwa anak perempuan hanya akan membawa malapetaka bagi keluarga dan tidak akan membawa manfaat apapun. Bayi perempuan yang lahir pada masa itu akan segera dikubur hidup-hidup di bawah tanah, sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat At-Takwir ayat 8 dan 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dambin qutilat, yang artinya ketika bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh? Imam Fakhruddin Ar-Razi yang meninggal pada tahun 606 Hijriah mengatakan dalam tafsirnya bahwa setidaknya ada 3 alasan masyarakat Arab menelantarkan bayi perempuan pada masa itu. Yang pertama, karena takut akan kemiskinan atau kemiskinan orang tua yang mengasuh anak-anaknya ketika besar nanti. Yang kedua, anak perempuan tidak bisa bekerja layaknya seperti seorang anak laki-laki. Yang ketiga, karena takut anak perempuan mereka diperbudak. Peradaban ini terus berlanjut. Mereka gengsi, takut tidak cukup makan, dan takut tidak bisa bekerja menjadi alasan utama menelantarkan anak perempuan pada saat itu. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menceritakan kisah awal mula kebiasaan bangsa Arab menelantarkan anak gadis mereka. Dalam kitabnya disebut bahwa orang pertama yang melakukan tindakan tidak manusiawi tersebut adalah Qais bin Ashim At-Tamimi dari Bani Tamim. Cerita bermula ketika Nu'man bin Munzir, yaitu penguasa Irak, memimpin pasukan besar melawan musuh-musuhnya termasuk Bani Tamim dan berhasil memenangkan perang. Mereka menyita harta benda dan menawan gadis-gadis dari Bani Tamim. Tak lama kemudian, pejabat Bani Tamim memohon kepada Nu'man bin Munzir untuk mengembalikan gadis yang dipenjara dan menjadi tawanan tersebut. Namun sayangnya, beberapa gadis Bani Tamim menikah saat mereka sedang ditawan, sehingga mereka memberi kesempatan untuk memilih antara memutuskan hubungan dengan orang tuanya atau menceraikan suami dan kembali ke orang tuanya. Qais bin Ashim yang merupakan salah satu pejabat dari Bani Tamim meminta agar gadis tersebut dikembalikan kepada Bani Tamim. Namun sayang, putrinya lebih memilih tinggal bersama suaminya dan memutuskan hubungan dengan orang tuanya. Keputusan putrinya itu sungguh mematahkan hati Qais bin Ashim. Ia merasa telah dikhianati oleh putrinya sendiri. Kemudian ia bertekad untuk membunuh setiap anak wanita yang lahir pada suatu saat nanti. Kemudian tradisi ini menyebar di kalangan Bani Tamim hingga suku-suku lainnya. Bahkan beberapa wanita yang sempat hidup dewasa, mereka akan dilecehkan dan tidak diberikan bagian dalam harta warisan.
Mereka dijadikan sebagai alat pemuas nafsu bagi para lelaki yang ketika telah puas direnggut, segera dibuang tak ada nilai dan harga diri. Pada saat itu, para lelaki bisa menikahi banyak wanita tanpa batas dan tidak mempedulikan keadilan dalam pernikahan. Islam datang setelah kejadian tidak manusiawi seperti itu terus terjadi di Arab. Islam datang dan mengajarkan mereka akhlak yang tinggi. Islam juga diperuntukkan bagi perempuan yang diperlakukan tidak manusiawi di sana. Nabi Muhammad SAW membimbing masyarakat Arab dengan risalah yang dibawanya dan membimbing mereka untuk menegakkan standar moral yang tinggi. Di bawah ajaran Nabi Muhammad SAW, tradisi menguburkan anak perempuan di Arab akhirnya terkikis dan anak perempuan tidak lagi dikubur hidup-hidup. Serta ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW sangat memuliakan wanita. Khawatir tidak bisa memperoleh rezeki bukan lagi alasan yang sah, karena hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah Maha Pemberi rizki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Isra ayat 31 yang artinya, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.